Hari ini ibadah yang spesial sekali karena tepat hari ini adalah ibadah Minggu Natal sepanjang hari. Sekaligus juga ibadah akhir tahun. Ini minggu terakhir di tahun 2021. Plus ini adalah ibadah transisi dari tahun yang lama masuk ke tahun yang baru. Jadi benar-benar ibadah kali ini very special. Karena itu kalau saudara buka hati lebar-lebar, saya percaya hari ini sesuatu yang istimewa Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Oke? Nah, judul firman Tuhan, pesan rema yang akan saya bagikan buat saudara hari ini adalah New Joy for New Year. Sukacita baru untuk tahun baru. Boleh katakan amin. Doa saya dari sejak saat ini, bahkan sampai pergantian tahun, bahkan sepanjang tahun depan, bahkan seumur hidup saudara dipenuhi dengan sukacita yang baru. Mari kita baca bersama dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, ini adalah rema yang saudara perlu tangkap. Karena sementara kita baca rema ini, ya saya akan deklarasikan blessing demi blessing. Dan ada terima itu dalam hidup saudara. Terjadilah seturut imanmu. Are you ready? Saudara siap? Saya bacakan ya. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Boleh katakan amin. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Katakan amin. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Katakan amin. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi buat saudara yang selama beberapa tahun, apalagi masa pandemi ini, seolah-olah banyak yang dihabisi dari hidup saudara. Ya, banyak berkat, banyak hal yang sudah hilang dari hidup saudara. Terima janji Tuhan ini, mulai hari ini pemulihan terjadi. Pemulihan Tuhan buat di dalam kehidupan saudara. Lanjutkan lagi. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Anda siap-siap ya. Yang Tuhan mau kerjakan bukan pas-pasan, apalagi sedikit-sedikit. Tapi firman Tuhan ngomong banyak-banyak. Siap-siap karena berkat yang banyak, mujizat yang banyak, anugerah yang banyak, sukacita yang banyak Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Ditulis kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Katakan amin. Amin. Bukan lagi yang biasa-biasa. Mulai hari ini Tuhan memperlakukan saudara dengan ajaib. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara dengan ajaib. Tuhan memulihkan pernikahan saudara dengan ajaib. Belenggu hutang itu dilepaskan, dihancurkan dengan ajaib. Haleluya. Lanjutkan lagi. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi saudara tangkap rema ini dan saat ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus
terjadi. Terima itu terjadi atas hidup saudara. Ada sukacita yang baru, ada berkat yang baru untuk tahun yang baru. Amin. Jadi yang pertama, penting sekali kita tangkap rema sukacita yang baru ini. Yang berikutnya, mari kita persiapkan diri kita untuk benar-benar membangun fondasi supaya dalam hidup kita bukan hanya sesaat kita punya sukacita, tetapi seumur hidup apapun yang terjadi, sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Penting sekali untuk kita bisa membangun fondasi. Begitu fondasi itu jadi, sukacitamu akan kokoh. Nggak mudah rontoh. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia mengalami aniaya, walaupun dia dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi Rasul Paulus bisa menjaga sukacitanya, memelihara sukacitanya. Bahkan di Filipi 4 ayat yang keempat, Rasul Paulus bisa menasehati semua orang percaya pada zaman itu, termasuk kita juga. Ini katanya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau orang dalam kondisi keberkatan, kelimpahan, semuanya baik, lancar, ngomong seperti ini wajar. Tapi Rasul Paulus dalam kondisi di penjara, dalam kondisi dianiaya, dalam kondisi yang susah, tapi dia ngomong bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya Rasul Paulus ini sudah berhasil membangun fondasi yang benar dalam hidupnya, sehingga apapun boleh terjadi, tetapi sukacita Tuhan terus ada, terus berkelimpahan di dalam hidupnya. Doa saya itu juga yang Anda alami dalam hidup saudara. Ada fondasi yang kuat sehingga sukacitamu kokoh. Apakah saudara siap, ready untuk membangun hidup yang penuh dengan sukacita ini? Saya mau bagikan 3 fondasi yang kita perlu bangun untuk mempunyai hidup yang penuh sukacita. Fondasi yang pertama, yaitu mengucap syukur. Tahu nggak saudara, kalau kita membangun gaya hidup mengucap syukur, maka yang namanya sukacita itu otomatis meluap dari hati kita. Jadi miliki gaya hidup mengucap syukur. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita baca Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi kalau Anda meneliti surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada berbagai jemaat di berbagai kota, sering dia membukanya dengan kata aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Dengan kata lain, yang namanya ucapan syukur sudah menjadi gaya hidupnya. Yang namanya mengucap syukur sudah menjadi habit, kebiasaannya, sudah mendarah daging. Sedikit-sedikit apapun yang terjadi, dia mengucap syukur. Karena itu gak heran dalam hidup Rasul Paulus, sukacitanya meluap. Sukacitanya selalu melimpah. Kenapa? Karena dia sudah punya pondasinya, yaitu pondasi hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Tahukah saudara yang namanya mengucap syukur itu adalah aktif, bukan pasif. Ya, dengan kata lain, jangan nunggu keadaan jadi baik dulu, baru kita mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurlah sehingga keadaan yang tidak baik diubah jadi baik. Sebesar itu kuasa di dalam mengucap syukur. Jadi Rasul Paulus ini gak main-main. Dia mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Karena dia tahu ada kuasa yang besar di dalam mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, maka kondisi yang tidak baik berubah jadi baik. Jadi mulai hari ini, jangan tunggu sembuh dulu. Jangan tunggu doamu dijawab dulu. Jangan tunggu sampai sukses dulu. Mulai sekarang,
apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ayo kita mengucap syukur. Apapun yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini, mari kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur. Bahkan kita mulai awal tahun dengan mengucap syukur. Sepanjang tahun isinya terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Jadi ada ucapan syukur demi ucapan syukur yang meluap dari hidup kita. Pertanyaannya bagaimana kita harus mengucap syukur? Dalam hal apa saja? Dalam kondisi apa saja kita mengucap syukur? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Did you do it? Apakah saudara sudah melakukannya? Mengucap syukur untuk nafas yang Tuhan beri. Mengucap syukur untuk keluarga yang ada bersama dengan kita. Mengucap syukur untuk kesehatan yang sampai hari ini Tuhan masih pelihara dan jagai kita. Mengucap syukur untuk pekerjaan, untuk berkat, untuk pertolongan, untuk pemeliharaan Tuhan. Dalam segala hal, ayo kita mengucap syukur. Dalam segala kondisi, mari kita mengucap syukur. Mungkin saudara berkata, kalau kondisinya baik mengucap syukur wajar. Tapi kalau kondisinya baik, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur? Rahasianya, dalam kondisi tidak baik, Anda bisa tetap mengucap syukur. Adalah yang pertama, miliki hati yang fleksibel. Yes, orang kalau nggak fleksibel, kalau kaku, maka begitu perubahan terjadi, susah mengucap syukur. Tetapi kalau orang punya hati yang fleksibel, dalam kondisi seperti apapun, lebih mudah buat dia untuk mengucap syukur. Coba belajar dari Yusuf dan Maria. Saya yakin mereka itu punya hati yang fleksibel. Coba Anda renungkan ya. Waktu itu ketika Maria hendak melahirkan, mereka cari penginapan. Mereka cari tempat yang layak, cari tempat yang baik. Apalagi ibu-ibu yang mau melahirkan anak yang pertama, namanya anak pertama. Biasanya kita mau do our best. Mau lakukan yang terbaik. Ya berapa banyak mother, berapa banyak ibu-ibu yang bahkan jauh hari sebelum anaknya lahir sudah dibelikan ini, dibelikan itu, dipersiapkan kotak bayinya, pakaiannya, semuanya, kamarnya sudah ready, set semuanya. Kenapa? Karena sayang sama anak, mengasihi anak. Jadi wajar kalau Yusuf sama Maria mau ngasih yang terbaik. Cuma masalahnya mereka sudah coba cari yang terbaik, gak ada penginapan. Yang ada cuma kandang binatang. Coba Anda renungkan itu. Ya, jadi orang tua gimana rasanya kalau harus anak pertamanya lahir di kandang binatang. Yang Anda cari kota bayi yang bagus, yang bersih. Tapi yang tersedia palungan. Kalau orang hatinya nggak fleksibel, pasti sungut-sungut, pasti kecewa, pasti marah, dan tidak bisa mengucap syukur. Beda kalau kita mau belajar fleksibel. Ya, maka kita akan mulai bisa berpikirnya berubah. Orang kalau mau belajar fleksibel, baru bisa berkata, ya sudah, gak ada penginapan yang bagus, kandang binatang yang sederhana ini pun juga baik kok. Karena itu bisa mengucap syukur. Ya gak ada kota bayi yang bagus, ya sudah, palungan ini masih bisa dibersihkan kok. Kalau sudah dibersihkan juga bisa dipakai kok. Karena itu bisa mengucap syukur. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar dari Yusuf sama Maria. Kalau ada yang bagus, waduh kita pasti bersuka cita. Tapi kalau nggak ada pun, mari kita fleksibel dan tetap mengucap syukur. Saya ajak saudara buka hati saudara. Karena saya yakin sekarang ini kita sedang dilatih. Belajar punya hati yang fleksibel. Coba Anda renungkan sepanjang masa pandemi ini. Berapa banyak orang yang rencananya harus di-cancel dan dirubah.
Anda sudah persiapkan pernikahan, jauh-jauh hari sudah resepsinya, waduh dipersiapkan dengan luar biasa. Semuanya dibuat yang terbaik. Begitu mendekati harinya, tiba-tiba pandemi meledak. Tiba-tiba dilakukan pembatasan. Resepsi nggak boleh, atau boleh cuma 30 orang. Nggak boleh ada hidangan dan lain sebagainya. Kalau orang nggak fleksibel hatinya, pasti kecewa. Susah mengucap syukur. Jadi hari ini buka hati saudara, terima pesan firman Tuhan ini. Belajar miliki hati yang fleksibel. Situasi apapun belajar tetap fleksibel. Sehingga hati kita bisa meluap dengan ucapan syukur. Dan kalau hatimu meluap ucapan syukur, maka sukacita yang baru yang dari Tuhan akan dicurahkan dalam hidup saudara. Bukankah itu yang dialami Yusuf sama Maria karena mereka bisa fleksibel, bisa mengucap syukur, akhirnya Tuhan berkati mereka loh. Tiba-tiba dikirimkan ya para penggembala di padang. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka. Jadi ada penghiburan dari Tuhan. Tiba-tiba dikirimkan orang-orang Majus dari timur untuk bawa emas, kemenyan, dan mur. Itu jadi bekal sehingga ketika mereka melarikan diri menyelamatkan bayi Yesus itu dari niat mau dibunuh sama Herodes, mereka terpelihara semuanya. Ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kenapa? Karena hatinya mau fleksibel, bisa mengucap syukur, maka pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka. Mulai hari ini saya deklarasikan buat Anda yang mau belajar punya hati yang fleksibel, new joy, new blessing, berkat yang baru, sukacita yang baru, pemeliharaan Tuhan yang nyata tercurah di dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa tetap mengucap syukur sekalipun tidak baik situasinya. Belajar melihat dengan kacamatanya Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita sendiri. Ayo kita baca Filipi 1 ayatnya yang ke-12. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan ini rahasianya kenapa dia bisa tetap mengucap syukur. Anda harus mengerti waktu baca ayat ini, Rasul Paulus itu sedang di penjara ya. Jadi dia ngomong semuanya ini ketika dia di penjara. Ditulis begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Jangan sampai nggak tahu ya, supaya kamu tahu. Kamu bisa melihat bahwa apa yang terjadi atasku ini, semua aniaya, semua penderitaan, semua kesulitan, semua masa dalam penjara itu, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Coba Anda lihat, yang namanya penjara, aniaya seharusnya sesuatu yang negatif. Seharusnya sebuah kesialan. Itu cara pandang umum. Tapi Rasul Paulus bisa melihat dengan kacamata Tuhan. Justru melalui semuanya itu, Tuhan turut bekerja sehingga menyebabkan kemajuan Injil. Injil sekarang bisa diberitakan di penjara-penjara. Orang-orang yang tadinya tidak mungkin diselamatkan. Karena Rasul Paulus mengalami semuanya itu, maka orang-orang itu bisa diselamatkan. Bahkan jemaat mula-mula yang melihat pengorbanan Rasul Paulus, semakin tergugah imannya, semakin kuat keberaniannya menghadapi apapun, semakin hebat mereka bersaksi. Karena itu lebih banyak jiwa diselamatkan dan Injil mengalami kemajuan yang pesat. Jadi ternyata alasan Rasul Paulus bisa mengucap syukur karena dia bisa melihat situasinya dari kacamata Tuhan. Hari ini saya ajak saudara melihat masalahmu bukan dari sudut pandang manusia, melihat masalah dan tantangan dan sakit penyakit dan pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dengan kacamata Tuhan. Maka saudara akan bisa meluap dari hati ucapan syukur kepada Tuhan. Belajar melihat
seperti Tuhan melihat. Seperti apa sih Tuhan melihat? Kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow. Jadi kategorinya, caranya Tuhan melihat, standarnya kayak gitu. Pokoknya semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, semua yang bagus-bagus, itu yang dilihat Tuhan. Dan benar-benar Alkitab mencatat dengan cara seperti itu. Kalau Anda masih ingat, cara Tuhan menciptakan dunia ini, hari pertama Tuhan ngomong jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan Tuhan melihat baik. Coba Anda renungkan. Yang jadi baru terang. Belum ada binatang, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada burung di udara, ikan di laut. Belum ada semua yang lain. Baru nomor 1, jadi terang. Tuhan gak ngomong, wah terang memang sudah ada, tapi ini belum ada, ini belum ada, itu belum ada, itu belum ada. No, semuanya belum ada. Baru satu yang ada. Tuhan ngomong baik. Berapa banyak orang dalam hidupnya punya banyak yang baik. Ada 1, 2 yang gak baik. Sudah ngomongnya gak baik. Hari ini mungkin secara pekerjaan sudah masih bergumul. Keuangan kau masih bergumul. Tapi bagaimana dengan keluarga yang Tuhan karuniakan sama saudara? Kenapa engkau gak melihat bahwa keluargamu baik? Kenapa engkau gak melihat nafas yang Tuhan masih berikan? Sehingga engkau masih bisa bernafas. Sehingga engkau masih sehat. Itu sebagai sesuatu yang baik. Dan engkau katakan semuanya baik. Buat Tuhan, yang lainnya gak ada, satu aja ada, itu cukup untuk dia ngomong baik. Tapi banyak orang, semuanya ada, 1, 2 gak ada, ngomongnya gak baik. Mulai hari ini rubah, lihat, belajar melihat, seperti Tuhan melihat, dan Anda ngomong, terima kasih Tuhan. Semuanya indah, semuanya baik. Nanti Tuhan akan bekerja, turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika manusia merekak-rekakkan yang jahat sama kita, Allah akan turut bekerja merekak-rekakkannya untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya sama saudara, krisis baik apa tidak? Secara manusia tidak. Pandemi baik apa tidak? Secara manusia tidak. Tapi cara saudara melihat krisis, cara saudara melihat pandemi, dengan cara manusia atau caranya Tuhan? Kalau dengan caranya manusia, isinya stres kita, depresi kita karena semuanya serba gak baik. Tapi kalau saudara bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan, Anda akan melihat justru melalui pandemi ini kita termotivasi hidup lebih sehat. Dan karena kita termotivasi hidup lebih sehat, kita punya gaya hidup lebih sehat, akhirnya tubuh kita lebih bugar. Akhirnya kita lebih panjang umur. Ternyata pandemi ini Tuhan bisa pakai mendatangkan kebaikan. Benar? Buat saya sendiri juga sama. Tadinya awalnya kaget ketika pandemi terjadi. Tapi ketika kita bisa meresponnya dengan baik, saya jadi bersyukur. Justru di masa pandemi ini kita bisa lebih dekat sama keluarga. Kita bisa punya waktu untuk mesbah keluarga bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Sehingga keluarga jadi lebih baik. Saya sendiri ngalami di dalam pelayanan. Justru karena ada pandemi ini sekarang kita ngerti bagaimana menggunakan teknologi. Sehingga sekarang koordinasi gereja kita antar kota itu dilakukan dengan lebih efisien, dilakukan dengan lebih simple, lebih mudah, hasilnya lebih maksimal, terobosannya lebih besar. Akhirnya jadinya semuanya baik. Justru melalui pandemi ini keimanan kita dilatih lebih kokoh. Keyakinan kita lebih kuat. Jalannya sama Tuhan, mengandalkan Tuhannya lebih sungguh. Akhirnya semua yang terjadi melalui pandemi ini, seperti Tuhan ngomong, yang terjadi baik, baik,
baik, bahkan yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Doa saya terjadi juga dalam hidup saudara, melalui masalah, melalui persoalan, krisis, pandemi, apapun namanya, yang Tuhan kerjakan adalah kebaikan. Karena itu belajar mengucap syukur, hatimu akan meluap dengan sukacita. Amin. Yang kedua sekarang, pondasi yang kedua supaya hidup kita penuh sukacita, belajar move on dari masa lalu. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi alasan kenapa Rasul Paulus bisa bersuka cita, karena dia tidak terpenjara sama masa lalu. Dia ngomong bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Anda harus tahu yang di belakangnya, masa lalunya Rasul Paulus, itu masa lalu yang gelap. Hidupnya keras. Dia termasuk orang yang menganiaya orang Kristen, memenjarakan mereka, menyetujui Stefanus mau dirajam batu sampai mati. Jadi dia merasa bahwa dosanya itu terlalu besar, sangat besar. Dia menganggap dirinya orang yang paling berdosa, lebih dari yang lainnya. Kalau dia tidak bisa melupakan semuanya itu, seumur hidup dia akan terpenjara dengan masa lalunya. Walaupun Tuhan punya rencana yang besar, tapi dia tidak bisa kerjakan. Kenapa? Karena nggak bisa move on dari masa lalunya. Hanya ketika dia belajar melupakan yang di belakang, maka dia siap dibawa Tuhan maju melangkah dengan yang di depan. Hari ini saya ajak saudara belajar untuk bisa let go masa lalu saudara. Untuk bisa melepaskan, entah itu trauma, entah itu kegagalan, penolakan, entah itu kecelakaan, pengkhianatan, semua yang tidak baik yang pernah kita alami di masa lalu itu. Saya ajak saudara belajar let go, move on dari masa lalu. Orang kalau nggak bisa move on dari masa lalu, hidupnya menderita. Coba lihat Yudas Iskariot. Dia nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Lepas dari masa lalu, dia sudah mengkhianati Yesus. Dia pikir tidak mungkin bisa diampuni. Dia gantung diri, celaka, binasa. Kenapa? Sederhana, nggak bisa move on dari dosa masa lalu. Kalau Anda masih ingat dalam Alkitab ada orang yang namanya Ahitofel. Ya, dia sempat kecewa, dia sempat marah. Karena Daud melakukan satu kesalahan. Cuma masalahnya Daud sudah move on dari masa lalu itu. Ahitofel belum dan gak bisa move on. Dia terus simpan, kemana-mana dia bawa kecewanya. Dia bawa amarahnya, makin hari kecewa dan sakit hati itu makin besar. Akibatnya Ahitofel bergabung sama pemberontakan Absalom melawan Daud. Akhirnya celaka, akhirnya mati, akhirnya binasa. Kenapa? Karena nggak bisa move on dengan masa lalu. Coba Anda renungkan, kalau dalam hidupmu, engkau nggak bisa move on dari masa lalu. Nggak bisa move on dari kesalahan pasanganmu. Jadi pasangan saudara pernah melakukan kesalahan sekian belas tahun yang lalu, dan sudah bertobat, sudah minta maaf sama saudara. Tapi sampai hari ini terus diungkit-ungkit, terus kalau ada apa, terus diperkarakan terus. Pernikahan yang kayak gitu susah untuk bahagia. Bukan karena nggak bisa bahagia, karena belum mau move on dari masa lalu. Anda yang sempat melakukan kesalahan, sehingga mengalami kerugian, kemudian kebangkrutan, kejatuhan di dalam bisnis, kerugian yang besar di dalam keuangan, kadang-kadang itu bisa mengakibatkan penyesalan yang besar. Kalau saudara terus-menerus terpuruk dalam penyesalan yang besar, dalam waktu yang sangat lama, gak bisa move on dari masa lalu, hidupmu akan terkurung di dalam stres, depresi, frustrasi yang tiada henti. Dan itu neraka di bumi.
Orang yang nggak bisa move on dari masa lalunya, hidupnya akan sangat menyedihkan sekali. Tapi saya berdoa, sementara hari ini kita merayakan Natal, sementara hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Hari ini Sang Juru Selamat datang sungguh-sungguh menyelamatkan hidup saudara dari masa lalu saudara, dari semua penjara, trauma yang ada dalam hidup saudara. Anda dimerdekakan. Mulai hari ini kekuatan ilahi dari Tuhan memampukan saudara move on dari masa lalu. Sehingga hidup kita bebas, hidup kita merdeka, sehingga hati kita meluap dengan sukacita. Begitu Anda bisa let go dari masa lalu, sukacita meluap dari hati saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau punya hidup penuh sukacita, nomor 2, move on dari masa lalu. Dan yang terakhir, yang ketiga, rahasia yang diajarkan Rasul Paulus adalah memiliki visi ke depan. Karena Rasul Paulus berkata gini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita sudah bahas itu. Terus berikutnya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya nggak cuma move on dari masa lalu, tapi sekarang dia nangkep visi dari Tuhan. Apa yang di depannya, dia hidup dalam visi dari Tuhan. Dia berjuang untuk mencapai, menggenapi visi rema yang Tuhan berikan kepadanya. Dan saya mau ngomong sama saudara begini, orang yang hidup dalam dimensi visi Tuhan, hatinya meluap dengan sukacita. Saya masih ingat sekali ketika pertama kali saya merintis gereja kita di Jogja, yang hadir pada awalnya nggak sampai 100. Jumlahnya nggak seberapa. Tapi Tuhan kasih visi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 1000 jiwa. Jadi antara realita dan visi itu beda sekali. Kalau saya ngelihat realitanya terus, 100 saja nggak nyampe-nyampe terus, saya sedih, berat saya, beban hati saya berat. Tapi karena saya belajar hidup dalam visi, setiap kali saya doa dengan iman, saya melihat 1000 jiwa diselamatkan, 1000 jiwa dipertobatkan, 1000 jiwa dijangkau, 1000 jiwa terima anugerah yang dari Tuhan. Karena yang saya ngelihat 1000, namanya hidup dalam visi ya. Dengan iman melihat 1000, saya bisa bersukacita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda hidup dalam dimensi visi, orang kalau hidup dalam dimensi visi, dalam hatinya akan ada excitement, akan ada semangat, akan ada roh yang menyala-nyala. Orang kalau kehilangan visi, lemes. Orang kalau kehilangan visi, nggak ada yang dikejar dalam hidupnya. Nggak ada sukacita, nggak ada semangat. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara belajar hidup dalam visi. Visi yang dari Tuhan. Saya bacakan ya, visinya Rasul Paulus, Filipi 3, ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki, ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ternyata ini visinya, yaitu mengenal Allah, bertumbuh dalam pengenalannya sama Tuhan. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi ketika dia berjuang, berjuangnya bukan dengan kemampuan manusianya yang terbatas, tapi berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Bergerak dengan kuasa Allah yang tidak terbatas, sehingga yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Bahkan yang ketiga, dia berkata yang dia kehendaki adalah mengenal adalah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi dia maunya ngalami kematian Kristus, kedagingannya disalibkan. Artinya yang dia kejar bukan visi manusianya sendiri, tapi visi ilahi yang daripada Tuhan. Oh, saya berdoa mulai hari ini,
Yang engkau kejar bukan cuma apa yang ada di dunia. Bukan sekedar kekayaan lebih banyak, jabatan lebih tinggi. Ya, itu semuanya bagus. Saya doa Tuhan memberkati hidup saudara luar biasa. Tapi saya ajak saudara, going higher. Naik lebih tinggi. Mulai hari ini, perjuangkan perkara-perkara yang di atas. Mulai hari ini, ayo berjuang untuk berbuah banyak, berbuah lebat buat kerajaan Allah. Berjuang untuk visi ilahi dari Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, ada jiwa-jiwa yang terhilang bisa diselamatkan. Ada hati yang terluka bisa diobati. Orang-orang yang lemah di sekeliling kita bisa terima kekuatan. Orang-orang yang putus asa dapat pengharapan yang baru. Dan kerajaan Allah diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya mulai hari ini yang Anda kejar adalah visi ilahi dari Tuhan. Kalau itu yang Anda kejar, saya percaya Tuhan akan penuhi hatimu dengan sukacita ilahi. New joy for new year. Sukacita yang baru, berkat yang baru. Mulai hari ini Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara.